Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi pengantar Ekonomi Makro. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi. Apa sih ekonomi itu? Ekonomi yaitu segala sesuatu yang memanage atau mengatur rumah tangga, baik itu pendapatan maupun penghasilan, agar keduanya bisa seimbang. Rumah tangga dalam hal ini ada dua maksud. Yang pertama yaitu rumah tangga individu, di mana kita bisa mendapatkan penghasilan maupun membelanjakan penghasilan tersebut dengan baik. Yang kedua, rumah tangga perusahaan, di mana sebuah perusahaan maupun pabrik bisa menyeimbangkan, memanage antara pendapatan dan penghasilan. Yang kedua, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ialah cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuannya. Jadi, misalnya kita mendapatkan pendapatan yang terbatas, tapi kita bisa mengelola pendapatan yang terbatas itu agar kita mencapai tujuan atau apa yang kita inginkan tanpa harus merepotkan ataupun hutang kepada orang. Yang ketiga yaitu pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ada tiga. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif, di mana ilmu ini mengkaji tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Misalnya, ekonomi pada zaman Pak Harto menggunakan sistem ekonomi kapitalis, tetapi terbuka tetap terpimpin, sehingga pada masa itu disebut ekonomi operasi. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi terapan, di mana ilmu ini membahas khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, bagaimana sih sistem produksinya sampai pembukuannya. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi teori, di mana ilmu ini membahas gejala yang timbul akibat perbuatan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. Contohnya, bagaimana menyeimbangkan antara pasar uang dan pasar barang. Ilmu ekonomi teori ini ada dua. Yang pertama yaitu ekonomi mikro, di mana ilmu ekonomi ini mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan tentang bagaimana sih perusahaan menentukan harga barang, kadang barang mahal, kadang barang atau sebaliknya. Yang kedua yaitu ekonomi makro, di mana ilmu ini mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan, serta perubahan ekonominya mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Contohnya, bagaimana pemerintah menentukan subsidi BBM. Jika biaya operasionalnya murah, maka harga di masyarakat pun berpengaruh. Yang keempat yaitu konsep dasar ekonomi makro. Ada 7. Yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran negara, di mana tentang dari apa saja pendapatan negara, bagaimana cara memenuhi pendapatannya, maupun pengeluarannya untuk apa saja. Yang kedua yaitu pengangguran, tentang apa penyebab pengangguran, apa solusi untuk mengurangi pengangguran. Yang ketiga yaitu uang dan fungsinya, di mana bagaimana peredaran uang di pasaran. Yang keempat yaitu inflasi dan deflasi, yaitu tentang bagaimana jika barang naik secara terus-menerus maka terjadi inflasi, dan kalau terlalu banyak barang terjadilah deflasi. Yang kelima yaitu permintaan agregat dan penawaran agregat. Keseluruhan itu yang diminta baik pengeluaran atau pendapatan oleh negara. Yang keenam ada keseimbangan IS dan LM, di mana S di sini pasar uang dan LM di sini adalah pasar barang, dan keduanya ini harus seimbang. Dan yang yang terakhir yaitu ekspor dan impor, tentang bagaimana kebijakan pemerintah tentang ekspor dan impor ini. Yang kelima yaitu perbedaan ekonomi makro dan mikro. 1. Dari konsumsi. Ekonomi mikro, konsumsi individu, sedangkan dari makro, konsumsi negara. Misalnya, konsumsi orang per orang itu mikro, sedangkan konsumsi orang satu Indonesia misalnya butuh baju, butuh sandang, pangan, itu adalah ekonomi makro.
Yang kedua yaitu dari produksi. Ekonomi mikro, jumlah produksi suatu perusahaan, sedangkan ekonomi makro, jumlah produksi nasional. Misalnya, perusahaan tahu memproduksi tahu dijual di tetangga saja. Itu adalah contoh ekonomi mikro. Sedangkan contoh ekonomi makro, jumlah perusahaan tahu memproduksi tahu dan dijual di seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu dari harga. Ekonomi mikro, harga setiap barang atau jasa. Sedangkan ekonomi makro, harga barang atau jasa secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu ketenaga kerjaan. Kalau ekonomi mikro, kebutuhan tenaga kerja hanya satu perusahaan, sedangkan ekonomi makro, kebutuhan kerja secara keseluruhan. Misalnya, pabrik tahu membutuhkan tenaga kerja, itu contoh dari ekonomi mikro. Sedangkan pabrik tahu, pabrik baju, pabrik furniture butuh tenaga kerja, itu adalah contoh dari ekonomi makro. Jadi, intinya, ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perekonomian negara secara utuh, sehingga kita bisa memahami pemahaman ekonomi makro. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.